Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Dia berkenan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengungkapkan isi hatinya. Beliau rahimahullahu ta'ala pernah mengungkapkan curahan hatinya, perasaan hatinya tentang kesedihan beliau ketika akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dalam kitabnya beliau yang berjudul Lataiful Ma'arif, beliau pernah mengatakan, "Kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi dumu' wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'." Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak meneteskan air matanya sementara dia tidak tahu apakah usianya ini, apakah usianya nanti masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya atau tidak. Jadi kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, Pak Bu, di antara ciri orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah dia yang sedih ketika akan berpisah dengan Ramadan. Sedih kenapa Ustaz? Ya sedih akan berpisah dengan bulan yang istimewa ini, bulan yang penuh dengan keutamaan. Sedih kalau misalnya nanti di tahun berikutnya tidak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ini di antara ciri orang-orang yang beriman. Panjenengan kira-kira ya, kula lan panjenengan iki delamaning ibadah tambah senengnya apa sedih, Pak Bu? Makin hari makin seneng ya. Alhamdulillah bisa sarapan esok-esok, awan-awan bisa jegang karo medan ya. Ibu-ibune ketika lagi nyuci klambi ya kesel bisa selonjoran karo nopo ngemil ya. Ya sebagian kita akui saja kita senang ya. Nah ini bukti keimanan kita kadang masih ya nggak selevel para ulama. Kalau para ulama Pak Bu, mereka sedih, bahkan sampai ada yang sampai nangis. Ya, diceritakan sampai
sebagian ulama itu berdoa kepada Allah sampai nangis karena berharap bulan Ramadan tahun depan itu masih bisa ditemui. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, qulubul muttaqin ila hadza syahri tahin wa min alami firaqihi ta'in. Tadi cirinya orang-orang yang beriman. Sekarang beliau mengatakan ciri orang-orang yang bertakwa. Hatinya para orang-orang yang bertakwa, mereka menyikapi bulan Ramadan ini, ketika berpisah mereka akan merasa sakit, wa min alami firaqihi ta'in, dan selain itu hati atau jiwa mereka juga akan merintih. Orang-orang yang beriman zaman dulu, di zamannya para ulama, mereka niku kalau berpisah dengan Ramadan sedih dan merintih. Ya, kalau kita kadang sedih niku akhir Ramadan orang nyekel nyekel apa THR apa parcel ya, sedih merintih bingung ya, akhirnya ya utang. Aduh, sebagian kita itu terlalu memaksakan sedihnya karena itu. Beda dengan para ulama terdahulu, mereka sedih karena akan berpisah dengan Ramadan. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala melanjutkan perkataannya, ya syahrul Ramadan taraffaq, ya syahrul Ramadan taraffaq, wahai bulan Ramadan, perlahan, jangan tergesa-gesa, jangan engkau bergegas meninggalkan kami. Ini bahasanya para ulama yang ngandung apa namanya niku puitis ya, masya Allah. Ya syahrul Ramadan tarafa, wahai bulan Ramadan, jangan bergegas pergi meninggalkan kami, perlahan, jangan buru-buru. Kami masih ingin di bulan Ramadan ini, kami ingin bersamamu, masih ingin bersamamu. Kemudian kata beliau, dumu'ul muhibbina tadaffaq, wahai bulan Ramadan, ketahuilah air mata orang-orang yang mencintaimu menetes deras karena sedih akan berpisah denganmu. Qulubuhum min alamil firaqi tasyaqqaq, hati-hati mereka, orang-orang yang begitu cinta dengan bulan Ramadan, orang-orang yang merasa sakit, sedih ketika berpisah dengan Ramadan, hati mereka terpecah belah, seakan-akan seperti berpisah dengan kekasihnya. Asa waqfatu lil wada'i tudfi'u min nari syauq ma ahraq. Kemudian beliau berharap semoga ini menjadi perpisahan yang sementara, sehingga bisa meredam api kerinduan yang bergejolak, yang membakar ya. Jadi Imam Ibnu Rajab ini berharap semoga tahun depan masih bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Kemudian kata beliau, asa sa'atu taubatin wa iqla'in tarfau minas siyami kulli ma takharraq. Dan semoga taubat yang sering kita lakukan di bulan Ramadan ini dan hawa nafsu yang kita tahan dari perbuatan-perbuatan dosa di bulan Ramadan ini bisa menjadi penambal puasa yang mungkin ada rusaknya di situ. Jadi Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala berharap semoga taubat yang dilakukan oleh seorang mukmin, kemudian usahanya seorang mukmin ataupun mukminah untuk menjauhi maksiat-maksiat yang ada di bulan Ramadan itu bisa menjadi penambal untuk puasa yang ada rusaknya. Loh Ustaz, memang puasa niku bisa rusak Ustaz? Bisa mboten Pak Bu? Bisa ya. Bisa rusaknya karo apa?
ya karo gibah itu bisa ngerusak puasa. Kemudian ngerasani gini kok gibah ngerasani ya. Sing dirasani se-RT maning ya. Lho jane Allah. Itu rusak. Kemudian apa malih ngelomboni ya. Jere mangkat kerja jebule dolan, jere sekolah jebule bolos, alasane ya puasa kesel, mending liren bae, ngelomboni. Itu merusak juga, berkhianat ya. Dan berbagai macam hal yang bisa merusak puasa, ngomong kotor ya. Nah, Imam Ibnu Rajab berharap ketika orang yang berpuasa kemudian melakukan hal-hal perusak puasa lalu bertaubat di tengah-tengah puasanya, beliau berharap itu bisa menjadi penambal puasa yang rusak ya. Jadi panjenengan niki nun sewu nek misale ya kita semua kadang ya kita luput dari kesalahan, tidak luput dari kesalahan bahwasanya ketika puasa melakukan amalan-amalan yang bisa merusak puasa, maka iringi dengan taubat, istighfar di malam hari, di siang hari, di pagi hari ya. Dengan berakhirnya Ramadan kita harap istighfar dan taubat itu bisa menjadi penutup puasa yang rusak. Kemudian kata beliau di sini mengatakan asa munqati'un an raqbil muqbilina yalhaq. Semoga atau mudah-mudahan orang-orang yang terputus dari puasa Ramadan, orang-orang yang tidak bisa puasa Ramadan di bulan Ramadan segera bisa menyusul rombongan-rombongan yang bisa puasa di Ramadan, bisa memaksimalkan puasa Ramadan. Ya, sebagian orang kadang tidak bisa berpuasa di Ramadan, di bulan Ramadan, karena ya yang perempuan nuwun sewu karena ada halangan, yang laki-laki mungkin karena sakit ya. Sehingga tertinggal dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Imam Ibnu Rajab berharap semoga orang-orang yang tertinggal ini segera menyusul orang-orang yang ya sempurna puasanya di bulan Ramadan. Lalu harapan beliau yang dikatakan dalam ucapannya ini, asa asirul auzari yutlaq. Semoga orang-orang yang melakukan dosa itu dibebaskan, diampuni. Asa manistaujaban nar yuqta. Dan semoga orang-orang yang tadinya udah divonis neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diampuni, dibebaskan dari neraka. Asa rahmatul maula lahal asi yuwaffaq. Kemudian di akhir perkataannya Imam Ibnu Rajab mengatakan semoga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tercurah limpahkan kepada para pelaku maksiat, sehingga dengan kasih sayang tersebut para pelaku maksiat ini bisa mendapatkan hidayah. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sudah memasuki Ramadan yang kepinten 25. Ya. Benar napa salah? 25 nggih. Berarti kurang kira-kira kurang berapa hari lagi? Ya tergantung mengkondelang rupiahnya ya. Kita nunggu saja nanti. Intinya badane tanggal 1 Syawal ya. 1 Syawal. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sisa-sisa hari yang ada di bulan Ramadan ini sudah seharusnya, sudah selayaknya, sudah semestinya bagi kaum muslimin untuk memanfaatkan momen-momen sisa di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita lalai dari momen-momen yang berharga ini. Mungkin ada sebagian dari kita ketika di awal Ramadan
masih males ibadah, jangan sampai di akhir Ramadan sama kayak di awal Ramadan. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba sehingga dia bisa bertemu dengan 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa Pak Bu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Allah istimewakan. Apalagi ketemu 10 hari terakhir Ramadan, bukan hanya sekedar ketemu, tapi sama Allah diberikan taufik untuk sibuk beribadah, untuk sibuk menghidupkan malam, sibuk ngapa malih melakukan hal-hal yang baik dan yang sebagainya. Ini kenikmatan yang berlipat. Dan puncak kenikmatan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah seseorang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa Ustadz itu bisa disebut sebagai nikmatnya puncak atau puncak kenikmatan? Karena orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Pak Bu, dia seakan-akan seperti beribadah selama pinten 1000 bulan atau kisaran 80 pinten 3 ya, kurang lebih 83 tahunan. Bayangkan panjenengan sholat di malam Lailatul Qadar, pahalanya itu terhitung sejumlah 83 tahun. Bayangkan, padahal ini sewengi Pak Bu. Bayangkan panjenengan baca satu surat dalam Al-Quran, surat apapun itu, dan qadarullah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, jenengan itu seakan-akan kayak membaca surat sepanjang 83 tahun. Nah, umurnya dewek sih pirang tahun ya. Kadang hanya ada yang 20, kadang ada yang 50. Inilah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustadz? Karena umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Beda dengan umat-umat terdahulu sing ngasih atusan tahun ya. Yang mana mereka itu beribadah bisa dapat pahala yang banyak. Nah, umatnya Nabi Muhammad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Berarti ki Ustaz, nyong siki wis 10 tahun mending. Wallahu alam, itu hal gaib. Rasul mengatakan kisaran. Ya kisaran, berarti orang mesti kadang bayana sing 80, 90. Dan usia segitu itu sudah lemes buat ibadah Pak Bu, enggak sesemangat ketika masih muda. Maka ini keistimewaan yang Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan Pak Bu, ketika seseorang dia diberikan usia sebanyak 80 tahun, setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar. 1000 bulan dikali berapa tahun itu? Pahalanya melimpah ruah ya. Maka jangan sampai ini momen-momen terakhir 5 hari sebelum Ramadan berakhir kita gunakan untuk bermalas-malasan. Ustadz 5 hari wingi nyong wis kadung Ustadz lah, turu banyak nek wangi kesel berterawih. Ya wis ya wis. Ini masih ada kesempatan lagi. Karena di berbagai macam riwayat disebutkan Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Enggak hanya di malam ganjil selikur, telulikur ya, tapi bisa juga di 27, 29. Bahkan hadis umum menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bisa jadi di malam-malam genap. Dan kadang hitungannya itu juga beda, karena ada yang di sana lebih dari sehari, di sini kurang, maka malamnya itu kan berbeda. Intinya 10 hari terakhir di bulan Ramadan maksimalkan untuk ibadah. Ustadz, apakah mesti kudu nang masjid?
Maka jawabannya nang masjid lebih afdol, dan perempuan lebih afdol di rumah. Tapi kalau ke masjid ya nggak apa-apa, tapi tinggal panitia kemudian menyiapkan ruangan khusus di situ. Cuma sayangnya niki nun sewu kadang nek ibu-ibu wis kumpul, ya Allah, udah nanti kudu bukannya zikir tapi malah ngobrol, wis tuku klambi pira. Jangan urung ki kok. Loh, urung kena apa? Emang bojone urung wae apa? Loh, kena iya. Nah, akhirnya malah ngobrol. Ora kerasa wis imsak. Maka Rasulullah SAW sangat menganjurkan wanita ya iktikafnya di rumah, ya itu jauh lebih baik karena terhindar dari syahwat, fitnah, dan juga hal-hal yang kebanyakan wanita itu lalai dari ibadah. Kalau di rumah insya Allah jauh lebih fokus ya, bersama anak, keluarga. Kalau bapak-bapak yang mau ke masjid itu jauh lebih afdol. Dan boleh pulang, nggak apa-apa. Kalau mau 10 hari terus di masjid, yaitu jauh lebih baik. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya itu adalah poin yang pertama tadi. Di hari-hari terakhir menjelang berakhirnya bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir dengan ibadah. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, salah seorang istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan, di situ disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dahulu begitu sangat sungguh-sungguh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mala yajtahidu fi ghairi. Dan beliau, kesungguhan beliau ini di 10 terakhir dari bulan Ramadan, kesungguhannya melebihi waktu-waktu lain. Jadi selama 12 bulan Pak Bu, malam yang Rasulullah SAW di situ sangat bersemangat dalam beribadah adalah malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Malam-malam di bulan Sya'ban, malam-malam di bulan Rajab, kemudian di Syawal atau di lainnya, itu masih kalah semangatnya Rasul di bulan Ramadan. Jadi semangatnya Rasul SAW di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu melebihi semangatnya di bulan-bulan yang lain. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang dilakukan oleh beliau dalam menghidupkan malam tersebut? Ya, diantaranya tentunya adalah sholat, berzikir, membaca Al-Quran. Dan di antara hal penting daripada sholat, zikir, membaca Al-Quran, di sana ada hal penting yang lainnya Pak Bu. Dan ini kadang terlalaikan oleh sebagian orang. Nopo niku Ustad, yaitu membersihkan penyakit-penyakit hati. Jangan sampai ketika kita sibuk iktikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir Ramadan, tapi penyakit-penyakit hati itu masih bersarang dalam diri kita. Salat malamnya mempeng, zikirnya Masya Allah, tilawah jus-jusan, ya. Tapi bar kue metukang masjid, metukang umah, brel-brel, lisannya nggak bisa dijaga, menceritakan ibadahnya sendiri. Orang ngantuk, aslinya orang ngantuk, tapi sengaja diangup-angupna nang jejere tanggane. Kenapa sih ayamane wis ngantuk? Iya ki mau bengi. Kenapa? Maca Quran 5 juz. Jan ya. Terus pijet-pijet sikile. Loh, kenapa?
Ki ono kesel banget mau bengi nyong salat jam 12 ngasih imsak. Tujuannya supaya dipuji. Hati-hati. Penyakit-penyakit hati niku nggih sombong, hasad, ujub, merasa bangga dengan ibadah yang dia lakukan dengan tujuan meremehkan orang lain, ria. Itu penyakit-penyakit hati, Pak Bu. Iri, dengki, itu harus kita bersihkan. Ya. Terlebih lagi di akhir Ramadan ini. Jangan sampai ibadah-ibadah atau ibadah-ibadah yang utama yang kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini malah hangus gara-gara digerogoti oleh penyakit-penyakit hati. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam penyakit hati. Allahumma amin. Nah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan sepertinya pembahasan ini sudah dibahas minggu lalu sama ustadz kita, yaitu Ustadz Liman hafizahullah taala, mengenai big sale, keutamaan tentang malam Lailatul Qadar dan juga akhir-akhir di bulan Ramadan. Maka kita tidak memperpanjang dalam masalah ini karena sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Kemudian apa ya Ustadz yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, di akhir atau di 10 terakhir bulan Ramadan ini, yang sudah seharusnya kita sebagai kaum muslimin lakukan selain menghidupkan malam dengan ibadah? Yang lain adalah dengan berdoa, Pak. Berdoa. Sebagian orang itu, ya sebagian, nggak semua, ada yang rajin sekali ibadah tapi nggak rajin berdoa. Padahal berdoa itu termasuk ibadah, Pak Bu. Jadi panjenengan kalau misalnya nanti malam bangun tidur, lalu wudu, sholat sunnah sudah, lalu berdoa sepanjang sepertiga malam itu panjenengan sedang ibadah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Jadi panjenengan berdoa itu enggak perlu memikirkan atau enggak perlu terlalu ngasih nopo nggih, ngasih khawatir doanya itu tidak dikabulkan atau enggak. Karena Allah pasti akan mengabulkan permintaan panjenengan kalau panjenengan minta kepada Allah. Tapi yang perlu panjenengan khawatirkan, yang perlu kita khawatirkan adalah jangan sampai hati ini malas untuk berdoa. Dan inilah ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, sesungguhnya yang aku khawatirkan itu bukanlah tentang doa itu dikabulkan oleh Allah atau tidak. Karena aku yakin kalau aku berdoa pasti Allah mengabulkannya. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika suatu hari nanti ada rasa malas, ada rasa putus asa, ada rasa bebah berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena merasa doanya nggak dikabulkan. Padahal bukannya nggak dikabulkan, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala niku Pak Bu tidak memberi sesuatu yang hanya sekedar kita inginkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Allah niku tidak memberikan, tidak sekedar memberikan sesuatu yang kita inginkan. Kenapa Ustadz? Karena terkadang sesuatu yang kita inginkan tidak mesti kita butuhkan, belum pasti kita butuhkan. Wis duwe sandal 4 pasang, pengen tuku 5 pasang. Padahal isi apik-apik, isi kinclong-kinclong. Tuku maning kenapa? Pengen.
Padahal orang butuh jane. Ya. Allah akan berikan sesuatu yang dibutuhkan, nggak sekedar yang diinginkan. Dan kadang ini nggak kita sadari, Pak Bu. Dan di antara doa-doa yang penting yang sudah seharusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa hari dari bulan Ramadan ini, Pak Bu, adalah berdoa meminta kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita dalam ketaatan. Kenapa harus berdoa seperti itu, Ustaz? Karena sebagian orang itu rajin banget ibadah nang bulan Ramadan, pas Ramadane bubar, salate bubar. Seakan-akan kayak kontrak kerja baik, ya. Ibadah disetel pas bulan Ramadan tok. Ramadan rampung ya rampung, alhamdulillah rampung kabeh. Ya, badah temenan. Ya. Ini keliru, Pak Bu. Dan jangan sampai kita menjadi golongan yang seperti itu. Kata sebagian ulama, diantaranya kata Bishr al-Hafi, beliau pernah mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi syahri Ramadan. Kata beliau rahimahullahu taala, seburuk-buruk kaum niku napa? Kaum ya sekelompok orang. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang gak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya ibadah kepada Allah cuma di bulan Ramadan. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kan mending Ustaz daripada sing ora belas. Iya mending, tapi kan lebih mending maning nak ibadah terus. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat terakhir, ayat ke-99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Engkau beribadahlah kepada Rabbmu, engkau sembahlah Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Berarti terus orang mung Ramadan toh, ya. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nuwun sewu musiman. Ramadan pada sholat, melu sholat lah. Wis rampung, wis rampung. Kesel jebule ya sholat, ya Allah. Berdoa, Pak Bu. Kalau misalnya ada di antara kita yang niatnya seperti itu, sekarang berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, selamatkan saya ya Allah. Perbaiki niat saya ya Allah. Berilah hamba kemudahan untuk istiqomah ya Allah. Setelah Ramadan semoga ibadahnya jauh lebih baik. Ya. Dan ini pertanda, Pak Bu, kalau panjenengan setelah Ramadan kok jauh lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, ini pertanda, kata para ulama, pertanda bahwasanya amalan panjenengan ketika di bulan Ramadan itu diterima. Salah satu tanda amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah kondisinya jauh lebih baik setelah Ramadan berlalu. Itu salah satu tanda, ya, salah satu tanda. Jadi nanti kita lihat setelah Ramadan, apakah sholatnya rapet, apa isinya sing bolong-bolong. Ya. Apakah puasa nang Ramadan tok, apakah nambah sunnah Syawal 6 hari. Ustaz isinya puasa maning Ustaz. Isi ya puasa Syawal. Mau Senin Kemis. Nembe tau krungu Pak Ustaz puasa Senin Kemis. Dawud, wah ini levelnya tinggi ya. Coba kita lihat nanti apakah ibadah-ibadah sunnah seperti sholat witir, subhanallah ya, apakah akan dijalankan setelah Ramadan? Kalau itu panjenengan istiqomah Pak Bu, insya Allah itu adalah tanda panjenengan amalannya itu diterima ketika bulan Ramadan. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan sholat ini ya,
Kalau tadi kan puasa-puasa selain Ramadan itu kan sunnah, kecuali puasa yang nazar, seseorang bernazar berpuasa Senin Kemis karena ingin ini dan itu. Ketika keinginannya itu terkabul, maka puasa Senin dan Kemis ini menjadi wajib bagi dia karena nazarnya dia ini. Nah, selain itu ya sunnah kalau tidak karena nazar. Nah, berkaitan dengan sholat tadi, karena ya sangat kita sayangkan sebagian kaum muslimin setelah Ramadan sholatnya juga selesai, maka perlu kami berikan sebuah masukan atau nasihat atau motivasi supaya menjaga sholat setelah Ramadan. Karena sholat niku Pak Bu adalah tiangnya agama. Teng mriki wonten botol mboten? Kalau mau memberikan sebuah ilustrasi, ada botol nggak Mas? Biar gambaran panjenengan melihat rukun Islam itu, kira-kira kalau sholat itu nggak dilaksanakan, keislaman seseorang itu bagaimana? Nonton? Nah, niki nggak contoh nggih, mboten tek unjuk mboten, nggak saya minum nggih. Ini Pak Bu. Sebelumnya saya mau tanya, rukun Islam ada 7 apa 6? Ada 5. Alhamdulillah. Dulu saya pernah ngetes anak-anak, ya bocah wis gede sih sebenarnya ya. Rukun Islam, anak itu apa 6? Itu 6 itu. Kejebak ya. Yang benar adalah 5, gangsal. Rukun Islam itu ada 5. Kita gambarkan botol ini adalah Islam Pak Bu. Orang muslim yang berpegang teguh dengan keislamannya yang 5 ini, dia maka akan bisa memegang botol atau agama ini dengan sangat kencang. Dari kelima ini, 3 diantaranya itu adalah sesuatu yang ibadahnya itu kadang ada sunnahnya dan wajibnya di momen tertentu. Sekarang kita coba praktekkan bagaimana ilustrasi yang akan kita bawakan. Rukun Islam ya. Yang terakhir nopo? Ya, ada riwayat yang menyebutkan haji, ada yang menyebutkan puasa. Ya, kita katakan haji deh, pakai riwayat yang lain. Misal Pak Bu, kalau kita belum bisa berangkat haji, maka rukun Islam kita terlepas satu kan nggih. Dan ini nggak apa-apa bagi orang yang belum mampu, nggak berangkat nggak apa-apa. Kalau yang sudah mampu maka berangkat biar lebih kenceng. Nah, bagi yang nggak mampu, ketika rukun Islamnya ini lepas satu, agama masih bisa kepegang nggak? Masih ada puasa, zakat, sholat, syahadat. Kemudian yang berikutnya apa? Puasa. Ketika seseorang tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian karena mungkin sakit atau berhalangan, keislamannya masih bisa dipegang? Masih. Bahkan orang-orang yang nggak puasa Ramadan pun kadang ya keislamannya sudah bisa dipegang, tapi masih agak sedikit atau sudah sedikit goyah. Kemudian yang ketiga, wa ita zakah, menunaikan zakat. Orang-orang yang nggak mampu maka boleh tidak menunaikan zakat, ya. Yang mana benar-benar fakir, ya, miskin, yang nyari makan sehari pun susah, ya, itu nggak apa-apa. Keislaman masih bisa dipegang Pak Bu. Nah sekarang coba sholat kalau dilepas, orang yang tidak menjaga sholatnya itu keislamannya akan gampang runtuh. Dari kelima rukun Islam ini, ketika yang terakhir sholat ini nggak dipegang Pak Bu, maka botol ini akan jatuh. Kita gambarkan, ilustrasikan seperti halnya agama.
ketika seseorang agamanya, di dalam agamanya itu kok nggak menjaga sholat, maka sangat dikhawatirkan keislamannya itu bisa ambruk. Jadi nuwun sewu niki kula ngapunten, orang-orang bisa jadi orang-orang yang pindah agama itu karena dulu nggak pernah jaga sholat. Orang-orang yang murtad, yang kok bisa sampai pindah agama, bisa jadi dikarenakan sebabnya meninggalkan sholat. Naudzubillahi min dzalik. Karena sholat ini genggaman erat yang terakhir. Ketika rukun-rukun Islam itu ya mungkin banyak kekurangan, banyak yang ditinggalkan. Dan sholat itu nggak bisa diqodho, Pak Bu. Kalau puasa ditinggalkan terus akhirnya tobat kan bisa diqodho, sholat nggak bisa. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dulunya masih malas sholat, ketika masuk di bulan Ramadan, maka berdoa kepada Allah semoga diistiqomahkan dalam menjaga ibadah sholat ini. Dan nanti kalau sholatnya baik, Pak Bu, amalan-amalan yang lain akan ikut baik. Ya. Amalan-amalan yang lain akan ikut baik. Sholat itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang yang menunaikan sholat itu akan dimudahkan oleh Allah untuk terhalang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Dan sholat ini jamaah sekalian nanti di hari kiamat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan pertama kali yang akan dihisab nanti di hari kiamat dari amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah salatnya. Idza saluhat faqad anjaha wa aflaha. Kemudian kata beliau, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika salatnya itu baik, gak ada bolong-bolongnya, dikerjakan tepat waktu, maka kata Rasul, aflaha wa anjaha. Orang itu pasti akan selamat nanti di hari kiamat. Dipastikan orang itu akan sukses, akan selamat nanti di hari kiamat. Ketika dihisab, dilihat, ditanya oleh Allah, salatmu kepriwe mbiyen pas nang dunia? Subuh tok, apa maghrib tok, apa pas Ramadan tok? Itu akan ditanya, Pak Bu. Kalau ternyata ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah salatnya lengkap ya Allah, maka kata Rasul, pasti selamat, pasti sukses. Sukses kemana? Surga. Akan tapi sebaliknya, wa in fasadat, jika sholatnya rusak, banyak bolongnya, bahkan ditinggalkan, faqad khaba wa khasir, pasti orang itu perjalanan berikutnya akan celaka dan dia termasuk orang yang rugi. Celaka, masuk ke neraka. Bahkan ada neraka khusus bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, Pak Bu. Bayangkan, Allah sediakan neraka khusus untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini kan menunjukkan bahwasanya ibadah sholat ini bukan ibadah main-main. Sampai Allah khususkan neraka napa niku? Sakor. Neraka sakor disebutkan dalam surat Al-Muddatsir. Allah menceritakan tentang obrolan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga waktu itu bertanya, dan mereka ada di bagian atas, bertanya kepada para penghuni neraka sakor, ma salakakum fi sakor? Wahai para penghuni neraka sakor, kenapa kalian bisa masuk ke neraka sakor ini? Apa yang menyebabkan kalian masuk sehingga dibakar di neraka sakor ini? Mereka para penghuni neraka sakor pun menjawab, qalu lam naku minal musallin. Ketahuilah, dahulu kami ketika di dunia
kami bukan termasuk dari orang-orang yang menunaikan sholat. Mereka mengakui, Pak Bu. Mereka mengakui, mengatakan sendiri bahwasanya dulu nyong biyen ora tau sholat sehingga nyemul pun neraka. Subhanallah, naudzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita meremehkan perkara sholat ini, apalagi buat ejek-ejekan, ya. Nggo guyon. Apa yang di sholat titip ya, ujar-ujar sih, titip ya, titip apa nih titip ya, nggak bisa titip-titipan kayak gitu. Ya. Itu sudah kewajiban bagi setiap muslim. Maka dari itu jamaah sekalian, berdoalah kepada Allah, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Dan ibadah itu enggak lama, Pak Bu. Kalau umur kita sampai besok, ya ibadahnya ngasih ngisuk toh. Nek umur yang ngasih 10 tahun maning, ya 10 tahun maning. Ibadah kita 10 tahun maning. Nek nun sewu mangke ninggal, ya berarti ngasih mengkotok ibadahnya. Ya. Ora suwe ora. Dan uniknya, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kita nggak tahu kapan kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dalam memaksimalkan 10 atau 5 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan ibadah dan amalan-amalan yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.